liatin mukanya. Liatin mukanya. Liatin mukanya. Gak ada mukanya guys, gak ada mukanya. Halo guys, gue Iskan dan hari ini kita akan versusin dua HP sekaligus, yaitu Reno 4F sama Vivo V20 Special Edition. Dan menurut saya kedua HP ini head to head lah, dan masih di range harga yang sama juga. Bakal sengit juga nih kayaknya kalau misalkan kita versusin. Gak lupa ingetin kalian buat belanja di marketplace kita yang di sana banyak barang-barang keren, mulai dari smartphone, laptop, terus smart home appliance. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di kolom deskripsi di bawah atau kalian bisa cek di akun Instagram resmi kita di @satigroup. Kita akan bahas kedua HP ini, tapi sebelum itu bumper dulu guys. So, Vivo V20 Special Edition ini adalah seri hemat dari V20 dan ini baru pertama kali sih Vivo ngeluarin seri Special Edition. Sementara Reno 4F ini adalah seri upgrade dari A92. Ya, ini lumayan banyak banget sih upgrade-nya kalau misalkan kita lihat dari versi sebelumnya gitu. Kedua HP ini pakai material yang beda banget. Reno 4F ini pakai bahan plastik dengan frame aluminium, sementara V20 Special Edition ini memakai bahan kaca dan framenya juga pakai aluminium. Mungkin satu poin untuk V20 Special Edition untuk build quality. Feel yang saya rasakan saat pertama kali memegang kedua HP ini juga berbeda. Reno 4F lebih tipis dan lebih ringan. Sementara Vivo V20 Special Edition ini emang agak berat dikit meskipun sama-sama pakai desain ultra sleek. Tapi V20 Special Edition ini masih berasa lebih tebal dan lebih berat ketimbang Reno 4F ini. Memakai bahan kaca emang bikin HP jadi berasa lebih premium sih. Tapi yang tidak dimiliki kaca adalah ketahanan terhadap benturan yang pasti akan langsung pecah kalau misalkan jatuh. Untuk pengalaman menggenggam, jujur aja saya lebih suka sama Reno 4F ini. Ini jadi poin plus juga sih karena tipis terus ringan juga. Desain bumper kamera Oppo dengan 4 lensa mengusung bentuk kotak dan gak pernah dipakai sebelumnya sama Oppo di seri manapun gitu. Jadi ini sesuatu yang baru dan fresh banget buat Oppo gitu. Untuk bumper kamera V20 Special Edition ini mengusung bentuk persegi panjang secara vertikal ke bawah. Hanya ada 3 kamera saja sih, atau 3 lensa. Kita beralih ke bagian depan. Desain layar dari suatu smartphone emang jadi salah satu poin atau pertimbangan kita buat meminang suatu smartphone. Ya, sebenarnya emang selera juga sih. Memakai dual punch hole kamera emang lebih menggoda sih daripada waterproof display. Ya, emang berasa jadul gitu. Untuk bagian ini saya serahin ke kalian aja deh karena ini lebih ke masalah selera juga. Tapi untuk desain layar saya pribadi lebih pilih Reno 4F. Panel kedua HP ini sama-sama memakai panel Super AMOLED yang dimana udah bagus banget. Jadi kita gak bakal komplain dari masalah layar. Resolusi kedua HP ini sama, yaitu Full HD+, keduanya sama-sama menampilkan ketajaman layar dan warna yang vibrant banget. Jadi udah cocok banget kalau misalkan mau dipakai buat nonton film atau lihat-lihat foto gitu. Ya, meskipun keduanya ini memakai refresh rate 60Hz, jadi belum 90Hz, tapi asli masih rekomendasi deh karena layarnya ini yang bagus. Keuntungan memakai refresh rate 60Hz adalah lebih ke power aja sih, yang bisa jadi lebih hemat untuk baterai. Baterai dari kedua HP ini memakai kapasitas yang hampir sama sih. Untuk Reno 4F ini 4000 mAh, sementara untuk V20 Special Edition 4100 mAh. Ya, sebenarnya nggak jauh beda sih dan nggak bakal ngaruh-ngaruh amat. Saya sih masih terkesan sama Oppo yang masih bisa nyisipin baterai 4000 mAh di HP setipis ini gitu. Ini tipis banget serius. Termasuk juga V20 Special Edition ini. Ya cuman kalau V20 SE ini emang agak tebal dikit sih. Fitur yang mungkin gak bakal kelihatan tapi ini penting banget dan yang mungkin jadi salah satu poin buat kita mau pilih V20 Special Edition atau Reno 4F. Ini adalah fitur NFC. Ya, fitur ini tersedia di V20 Special Edition dengan NFC multifungsinya yang bisa dipakai buat buka kunci pintu atau segala yang berhubungan dengan per NFC-an. Sementara Reno 4F nggak dibekali dengan fitur NFC ya. Ini bisa jadi pertimbangan kalian mau beli Reno 4F atau V20 Special Edition, tergantung kebutuhan kalian. Sistem kedua HP ini sama-sama punya base Android 10, Vivo V20 SE dengan Fantouch OS 11, sementara Reno 4F dengan ColorOS 7.2-nya. HP zaman sekarang emang
edan sih, HP super tipis dan punya baterai yang bisa dibilang badak gitu. Ya mungkin dulu nggak pernah ada di teknologi zaman dulu. Untuk urusan mengecas, Vivo V20 SE sangat jelas lebih diunggulkan. Tidak ada pemotongan di bagian charging. Outputnya maksimal bisa sampai 33 watt dan bisa mengecas 65% dalam 45 menit. Ya ini racun banget sih fitur ini. Sementara Reno 4 F mendapatkan maksimal output di 18 watt saja. Tapi ini udah bisa dibilang fast charging juga. Dan itu udah ada di dalam box. Bisa mengisi baterai 100% dalam 1,5 jam. Untuk urusan dapur pacu, kedua HP ini bisa dibilang pakai SoC yang berada di seri mid-range. Reno 4 F dengan MediaTek Helio P95, sementara V20 Special Edition dengan Snapdragon 665. Kita tes AnTuTu benchmarknya dulu. V20 SE dapat skor 183 ribuan. Sementara untuk Reno 4 F dapetin skor di angka 193 ribuan. Ya ini emang lebih tinggi di bagian Reno 4 F sih. Kita coba lagi tes pakai Geekbench 5. Reno 4 F dapetin skor single core-nya 385, terus multi core-nya itu 1409. Sementara V20 SE dapetin skor single core-nya 315 dan multi core-nya ini 1351. Dan lagi-lagi Reno 4 F lebih tinggi. Untuk gameplay kita coba main PUBG dulu guys. Main PUBG di V20 SE dapat settingan smooth high dan paling mentok itu ada di balance medium, jadi belum sampai HD high. Sementara di Reno 4 F dapat settingan smooth high dan paling mentok itu HD high. Ya ini jadi lebih tinggi aja untuk sisi grafik di Reno 4 F saat bermain PUBG. Gameplay kedua HP ini bisa dibilang lancar dan jarang banget temuin frame drop untuk bermain PUBG. Oke, kita coba main Genshin Impact yang lumayan anjay banget gitu grafiknya. Ya, game terberat di HP untuk saat ini gitu. Dan V20 SE ini bisa berjalan sampai maksimum di rata kanan. Cuman kita main aman aja dan kita coba di settingan low dan bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan di grafik low. Untuk Reno 4 F juga masih bisa berjalan, hanya saja guys, seperti yang kita tahu kalau ini adalah Helio seri P bukan seri G. Jadi ya agak ke power bukan ke performance gitu. Ya ini rada aneh. SoC ini lumayan kewalahan saat main di settingan low saja. Ini render game Genshin Impact di Reno 4M ini sedikit lambat saja gitu. Dan ya aneh, itu kayak ada bug gitu. Liatin mukanya. Liatin mukanya Gak ada mukanya guys, gak ada mukanya. Tapi untuk sekedar mencoba saja ini masih oke-oke aja sih. Untuk performa gaming, V20 SE ini masih bisa dibilang unggul daripada Reno 4 F. Ya skor tidak menjamin performa bagus gitu, oke. Untuk kamera, kedua HP ini punya jumlah lensa yang berbeda. Reno 4 F memakai 4 lensa, yaitu 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel mono. Sementara Vivo V20 SE dengan 3 lensa saja. Meskipun 3 lensa, tapi semua kebutuhan fitur makro terus wide itu semua ada dalam satu lensa. Vivo memakai multifunction lensa gitu. 48 megapiksel kamera utama, terus 8 megapiksel ultrawide, dan bisa dipakai makro juga, terus 2 megapiksel depth sensor. Kamera kedua HP ini punya karakter yang lumayan jauh perbedaannya. Warna dari V20 SE ini lebih vibrant daripada Reno 4 F. Kalau Reno 4 F ini warnanya lebih soft aja. HDR kedua HP ini sama-sama bisa diandalkan. Untuk Reno 4 F, shadow di bagian objek yang gelap itu kurang natural dan kurang keluar. Dan hasilnya sendiri kontrasnya jadi lebih rendah aja. Untuk kamera depan, detail gambarnya bagus, warnanya juga lebih vibrant Reno 4 F daripada V20 SE. Tapi untuk dynamic range di Reno 4 F ini lebih baik ketimbang di Vivo V20. Hasil saat low light keduanya juga cukup bagus. Untuk saturasi dan detailnya ini masih oke untuk Reno 4 F. Untuk V20 SE juga bisa menyaingi Reno 4 F saat mode malamnya. Detail dan saturasinya juga itu dapat, terus kontrasnya ini masih normal. Tapi detail yang ditangkap saya lihat masih unggul di Reno 4 F ini. Jadi lebih detail aja saat mode malam gitu. Oke, kesimpulannya guys, saya lihat lebih banyak keunggulannya di Vivo V20 SE ini. Mulai dari NFC, performa yang lebih kenceng, dan charging yang lumayan kenceng juga gitu. Seperti biasa, kekurangan yang ada di V20 SE ini hanya ada di layar, dan ini jadi alasan kenapa orang pada ogah gitu beli HP
sebagus ini gitu padahal. Untuk Reno 4F mungkin ada beberapa sektor yang tidak bisa menyamai V20 SE, tapi HP ini punya layar yang bagus dan fitur yang gak dipunyai sama V20 SE. Contohnya aja kayak air gesture itu nggak ada di V20 SE. Selebihnya sih nggak ada masalah di Reno 4F ini. Terus dapat baterai yang sebanding tapi dengan ketebalan yang lebih tipis dibanding Vivo. So jadi mending milih mana gitu. Buat kalian yang suka sama layarnya dan berpikir lebih penting desain layar, kamu bisa pertimbangkan ambil Reno 4F. Tapi kalau menurut kalian isi dan fiturnya lebih baik dan tidak terlalu mementingkan desain layar, Vivo ini wajib kalian pilih. Oke, mungkin cuma segitu saja. Gue Iskan and see you in the next video. Bye.